Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat sore dan selamat datang di acara webinar Kupas Tuntas Vaksinasi COVID-19 pada hari ini, Kamis 28 Januari 2021. Selamat bergabung di jaringan Zoom Meeting hari ini. Dan kami mengucapkan juga selamat datang pada narasumber kita yang sudah bergabung bersama kita sore ini, yaitu Dr. Eli Arsita, spesialis penyakit dalam. Baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara kita itu sebagai berikut. Jadi pertama, narasumber akan kami berikan waktu untuk penyampaian materi selama kurang lebih 30 menit. Kemudian selama narasumber menyampaikan materi tidak ada interupsi. Bila ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan nanti di kolom pertanyaan. Kemudian setelah narasumber menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi diskusi tanya jawab. Dan demikian ketentuan yang akan kita pakai pada webinar kali ini. Baiklah, Bapak Ibu yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama, di bulan Januari 2020, kita dihebohkan dengan kehadiran penyakit baru yang bernama COVID-19. Walaupun sebenarnya penyakit ini sih sebenarnya sudah muncul di akhir tahun 2019 di Wuhan, di Cina, tetapi kemudian segera menyebar ke seluruh dunia di awal tahun 2020. Kemudian beberapa negara mulai mengembangkan vaksin untuk COVID-19 ini, bahkan beberapa sudah memulai uji klinis vaksin COVID ini sejak pertengahan tahun 2020. Dan untuk pertama kalinya vaksin ini diberikan di luar uji klinis pertama kali pada seorang wanita di Inggris pada tanggal 8 Desember 2020. Sedangkan untuk program vaksinasi COVID-19 di Indonesia sendiri sudah dimulai sejak 2 minggu yang lalu, tepatnya di hari Rabu 13 Januari 2021 dengan Presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo sebagai orang pertama yang divaksin di Indonesia. Kemudian kemarin juga beliau sudah mendapatkan vaksin yang dosis keduanya. Walaupun demikian, sampai saat ini mungkin masih ada beberapa pertanyaan di banyak masyarakat yang membuat ragu atau bahkan ada yang sampai menolak untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Beberapa masih ada bertanya, vaksin ini aman nggak sih? Apakah saya perlu divaksin? Atau siapa aja yang bisa divaksin? Siapa yang belum boleh divaksin? Terus setelah divaksin apa sih yang akan terjadi? Apa yang bisa terjadi setelah divaksin? Nah, pada kesempatan kali ini, hal-hal itu, pertanyaan-pertanyaan itu akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Baiklah, dan untuk kesempatan kali ini, kami akan berikan kepada Dr. Eli Arsita, spesialis dalam. Beliau sehari-harinya aktif melayani pasien di RSIA Tambak, dan beliau juga merupakan dosen ilmu penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana atau FKIK Ukrida. Dr. Eli Arsita ini lulus dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kemudian beliau mendapatkan gelar spesialis penyakit dalamnya setelah menamatkan pendidikan di Universitas Indonesia. Selain itu, Dr. Eli juga tergabung dalam tim editorial Jurnal Kedokteran di FKIK Ukrida sebagai vice editor. Baiklah, hadirin Bapak Ibu, para peserta yang sudah hadir di jaringan Zoom meeting kali ini, tentunya kita sudah tidak sabar menyimak sesi pemaparan materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka dari itu, langsung saja kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu sesi pemaparan materi oleh Dr. Eli. Pada Dr. Eli, kami persilakan. Terima kasih, selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya, salam sejahtera untuk kita. Bersyukur ya kita saat ini bisa membahas tentang kupas tuntas vaksinasi COVID-19. Oke, ya, kita lihat di kasus COVID-19 dari 2020 hingga Januari 2021 itu ada peningkatan ya yang cukup signifikan. Waktu tanggal November, bulan-bulan November kita sempat ada penurunan, tapi meningkat lagi sekarang ini ya. Nah, kita lihat sekarang juga sudah sampai 1 juta pasien lebih yang terkonfirmasi, peningkatannya juga 13 ribuan, lebih banyak dari hari ke hari, ya, meninggal juga cukup banyak. Dan kasus aktif ini menunjukkan mereka-mereka yang masih bisa menularkan, ya, akhir-akhir ini masih bisa menularkan COVID-19. Ya, slide.
Silakan slide selanjutnya. Nah, kita lihat sebenarnya Indonesia ini belum flat gitu. Kalau kita bandingkan dari slide berikutnya, di China gitu ya, Singapura itu sudah flat ya. Amerika Serikat belum juga ya, seperti kita masih ada peningkatan. Slide berikutnya. Dan kita lihat di Jakarta juga prevalensinya naik, kematiannya juga terus bertambah, kasus aktifnya lebih banyak daripada kasus sembuh, dan kita belum sampai di puncak pandemi ya. Lalu kasus aktif inilah yang di angka 232 ini ya, ribu itu akan menularkan kepada pasien lainnya. Slide berikutnya. Dan dari ahli epidemiologi di UFK Ukrida, Dr. Jab meneliti, melihat bahwa tidak ada penurunan kasus yang signifikan, baik ada PSBB maupun tidak. Jadi sebelum PSBB dan sesudah, walaupun ada pembatasan skala besar ya, itu tetap banyak ya kasus COVID-19-nya. Slide berikutnya. Nah, melihat masalah ini, masyarakat juga mungkin sudah lelah memakai masker segala macam. Kita lihat sebenarnya kalau kita tidak memakai masker dalam jarak 2 meter itu kita akan kena droplets ya, kena air liur ya, hasil dari bersin atau air liur dari batuk ya. COVID-19 itu mudah sekali menular. Kita lihat di tempat-tempat kayak Indomaret misalnya, mal-mal ya, supermarket terdekat itu kan kebanyakan AC sentral tanpa sirkulasi yang baik. Nah, itu juga hati-hati. Kita di kantor yang mungkin yang masih masuk kantor juga hati-hati ya. Harus selalu memakai masker. 5M harus tetap diterapkan. Slide berikutnya. Nah, kasus-kasus yang ada ini akan terus menumpuk seperti ini, tidak bisa berkurang sama sekali kalau kita tidak melakukan sesuatu. Ya, kita harus melakukan sesuatu untuk membuat kasus kita berhenti. Slide penambahan pasien COVID-19-nya. Nah, kita lihat kalau misalnya kita tidak melakukan apapun, ya, dengan adanya jumlah kasus baru positif rate-nya 29,46 ini, angka kematiannya 3%, ya, sekian juta nih, 12-an juta terinfeksi, ya, jumlah yang meninggal juga akan terus bertambah sampai ratusan ribu, 371, dan kapan pandemi akan berakhir? Apakah 10 tahun lagi? Kita akan terus seperti ini gitu ya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, inilah bahaya yang mungkin ditimbulkan. Slide. Nah, kita sekarang juga karena pandemi ini kita harus work from home ya, banyak yang masih harus bekerja di rumah atau berkala saja di kantor bergantian ya. Nah, masing-masing ada kelebihan kekurangannya nih. Work from home aja kita juga memang sih kita bisa kapan aja mengerjakan tugas kita gitu. Ada juga yang tetap harus absen pada jam yang tepat ya. Lalu kita bekerja sambil mengurus keluarga, itu juga ada positif negatifnya. Tapi kita lihat kadang-kadang ada yang wifi-nya error atau ada masalah yang motivasi kerja, belum juga sibuk urusan rumah tangga juga bisa mengganggu. Dan penelitian yang ada nih merasa sendiri terisolasi di Hong Kong, di Cina ya, kemudian di beberapa tempat lain juga menunjukkan depresi, angka ansietas, depresi, gangguan mental mulai makin meningkat selama pandemi ini ya, belum lagi yang kehilangan pekerjaan dan lain-lainnya, penghasilan berkurang dan seterusnya. Oke, slide selanjutnya. Nah, strateginya untuk menghentikan pandemi ini yang sangat jitu adalah vaksinasi. Kita lihat di segitiga infeksi ada host, itu orang seperti kita, pasien atau calon pasien ya. Agent itu virusnya, environment itu lingkungannya. Ya, kita ada satu usaha yang bagus untuk memutus rantai penularan, yaitu membuat host seseorang itu tidak rentan. Jadi dia akan kuat atau kebal terhadap si virus SARS-CoV-2 ini ya, agar tidak kena COVID-19. Slide berikutnya. Nah, kita lihat setelah ditemukannya virus dan bagaimana strukturnya, ditemukan perkembangan penelitian uji klinis untuk vaksin ya, yang kita lihat ada yang ini ya, yang cukup mahal dan penyimpanannya cukup susah ya, Pfizer, kemudian nanti juga yang sudah kita mulai pakai, kemarin Presiden Jokowi sudah suntik kedua, Sinovac juga ya. Oke, slide berikutnya. Nah, vaksinasi ini penting karena dia bisa mencapai salah satu cara untuk mencapai herd immunity ya, untuk mengakhiri wabah penyakit menular. Nanti akan saya jelaskan.
Bagaimana cakupannya? Dia perlu 1 minus 1 per RO. RO itu misalnya seseorang yang terinfeksi itu akan melari berapa orang ya? Kira-kira pada SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 3 orang yang terinfeksi dari seorang yang positif. Nah, berarti persentase cakupan populasi yang berisiko yang perlu kita capai adalah 67% penduduk Indonesia harus divaksin. Ya, oke kita lanjutkan. Nanti akan ada penjelasan berikutnya ya. Slide. Nah, mengapa sekarang ini banyak sekali jenis vaksin yang ada? Ya, kalau kok banyak sekali penelitiannya dan semua merasa bahwa mereka nomor 1, ya, kecap nomor 1. Banyak pengembang ya, memang di berbagai negara. Kita ada 48, 164, dan semua ada kesamaan, yaitu mensimulasi respon imun primer sehingga tubuh itu membentuk memori terhadap sel B dan T untuk melawan virus SARS-CoV-2 ini. Nah, inilah yang akan melindungi dari infeksi COVID berikutnya, itu tidak akan tertular lagi atau penularan akan sangat berkurang di masyarakat. Nah, kita banyak pilihan, nanti ada positif negatifnya, saya juga akan tampilkan di belakang. Dan memang untuk mengejar waktu ya, bagaimanapun kita harus segera mengakhiri pandemi ini. Selanjutnya. Nah, kalau kita lihat Sinovac, tidak usah khawatir. Vaksin Sinovac ini atau CoronaVac, dia dari virus yang sudah dilemahkan. Ya, sudah live attenuated vaccine yang dilemahkan, dia ada unsur virusnya, tapi sudah tidak bisa bereplikasi, tidak bisa menularkan penyakit, membuat sakit gitu ya. Jadi tidak usah takut, tetapi dia bisa membentuk respon imun, ya, antibodi yang spesifik, ya. Jadi tidak usah khawatir, dan dia ada beberapa zat tambahan atau ajuvan yang mungkin nanti salah satunya bisa mengganggu untuk menimbulkan efek simpang, atau nanti juga saya bahas di belakang. Lanjutnya. Nah, inilah sampai sekarang kita masih bertanya-tanya kapan ya pandemi akan berakhir COVID-19 ini. Ada banyak tantangan nih, sikap masyarakat yang juga tadinya disiplin, mungkin capek dan mulai apatis ya, cuek-cuek aja nih keluar-keluar tanpa masker misalnya ya, masih banyak yang makan-makan bareng seperti itu dengan teman-temannya, saking kangennya, itu juga hati-hati ya. Saat ini penemuan vaksin juga beragam, uji klinisnya fase 3 juga belum berakhir sebetulnya ya, masih hasil sementara. Kemudian ada beberapa mutasi virusnya, ya, ditemukannya obat-obat yang belum bisa dipastikan mana yang benar-benar efektif. Kemudian deteksinya juga banyak ragam tes yang akhir ini harus dicek ya untuk memastikan, tapi tetap menggunakan PCR swab ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, untuk membahas vaksin, awalnya saya harus membahas tentang kekebalan tubuh atau imunitas ya. Tubuh kita diberikan Tuhan kekebalan yang alami dan juga ada imunitas yang didapat. Yang alami itu misalnya saat kita yang aktif adalah antibodi terbentuk setelah masuk kuman atau kena infeksi. Dan yang pasif kita dapat dari ibu kita saat di dalam kandungan ya, dari janin. Janin kita mendapat dari plasenta dari ibu ya, kekebalan tubuhnya. Nah, untuk imunitas didapat itu ada yang aktif berupa pemberian vaksin yang merangsang terbentuknya antibodi, dan untuk imunitas yang pasif itu pemberian antibodi disuntikkan langsung. Contoh yang akhir-akhir ini banyak adalah plasma konvalesen, ya, diberikan antibodi yang dari pasien yang sudah pernah COVID-19 sembuh, lalu kekebalan tubuh yang masih ada itu untuk pasien yang sedang biasanya berat ya, dalam kondisi berat infeksi COVID-19. Oke, slide selanjutnya. Next, silakan. Nah, inilah ya contoh imunitas aktif itu bagaimana. Jadi ada kuman atau virus yang masuk dulu, baru sel-sel tubuh akan bereaksi, ya, sel T helper, sel B akan menghasilkan antibodi yang spesifik, ya, sehingga dengan adanya antibodi spesifik ada sel memori. Nanti ketika virus masuk lagi atau ada penyakit ya masuk lagi, kita sudah ingat, oh itu musuh, itu tuh tentara-tentara kita tuh sudah kenal, ini musuh harus segera dilawan gitu. Ya, ini juga salah satu contoh vaksin ya, teori vaksin juga seperti itu, dikenalin dulu, nanti akan tumbuh kekebalan, nanti ketika ada vaksin, kan ada vaksin kedua ya, 2 minggu kemudian untuk CoronaVac atau Sinovac, akan ingat, itu tuh musuh gitu. Jadi dia akan kekebalan tubuh akan terbentuk lebih banyak dan
lebih bagus. Gitu. Selanjutnya. Nah, kalau yang pasif yang tadi yang plasma convalescence, IVIG dan lain-lain tuh dia diberikan antibodi yang spesifiknya ya untuk virus tertentu atau kuman tertentu. Slide selanjutnya. Ya, yang pasif tadi ya dari plasenta maupun ibu yang beri ASI. Nah, apa itu vaksin? Vaksin itu adalah suatu senyawa biologis yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara menstimulasi produksi antibodi. Ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, umumnya vaksin itu adalah mengandung suatu zat yang mewakili kuman penyebab penyakit. Jadi bisa yang dilemahkan, bisa bagian-bagian dari kuman-kuman itu. Slide selanjutnya. Nah, vaksin yang ideal itu yang bagaimana? Ada beberapa syarat ya. Imunogenik, mampu merangsang sistem imun, memberi perlindungannya jangka panjang. Nanti mungkin ada yang nanya nih, kita mau terlindung berapa lama ya gitu ya? Untuk Sinovac atau Coronavac, terus aman, stabil dalam kondisi di lapangan, ya suhu itu sangat mengaruhi vaksin soalnya. Dapat diberikan secara kombinasi, misalnya vaksin A plus B plus C atau A plus B misalnya gitu ya, vaksin lain flu atau IPD yang lain. Dapat diberikan cukup diberikan sekali dosis, nah itu agak susah ya, biasanya tetap minimal 2 kali pemberian untuk dapat imunitas yang baik. Dan terjangkau harganya gitu ya, murah atau bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan syukur-syukur pemerintah beri secara gratis ya seperti Sinovac ini. Selanjutnya. Ya, silakan next. Nah, kita lihat nih platform vaksin COVID-19 yang beredar di dunia ini macam-macam ya, mereknya juga macam-macam. Ya, kayak Oxford AstraZeneca mereka dengan viral vector, kemudian ada yang mRNA itu ada Pfizer dan Moderna, lalu ada DNA dengan Inovio ya, lalu Novavax itu mengandung spike protein dari SARS-CoV-2, Flinders University Vaccine juga. Nah yang kita akan dan sedang diprogramkan gratis di Indonesia adalah dari produksi Cina yaitu Sinovac ya, Coronavac dari produsen Sinovac. Selanjutnya slide. Nah, Indonesia sendiri juga mengembangkan vaksin yang khusus buat Indonesia, gitu ya. Kita bersyukur sudah mulai prosesnya di Eijkman, LIPI, UI, ITB, UNAIR, dan UGM. Mereka dengan berbagai macam jenis program vaksinnya ya. Tapi yang jelas motonya adalah virus ini berasal dari Indonesia, ya, yang memang beredar bertransmisi di Indonesia, dikembangkan oleh peneliti Indonesia, diproduksi oleh produsen vaksin di Indonesia, dan dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia. Jadi vaksin itu agak sedikit cocok-cocokan gitu, jenis virusnya, mutasinya, kemudian pasien-pasiennya, tadi ada host agent environment, tadi lingkungan segala macam itu ketika infeksi itu akan mengaruhi juga efektivitas vaksin gitu ya. Makanya Indonesia punya vaksin merah putih. Hanya saja kita masih menunggu, mungkin 2022 yang mungkin baru bisa beredar atau selesai untuk uji fase 3-nya dan seterusnya. Jadi ya mungkin nanti buat booster mungkin ya kalau yang vaksin merah putih. Tapi kita harus kejar dalam tahun ini kita sebisa mungkin 67% rakyat Indonesia divaksin. Makanya yang sudah ada dulu gitu ya, Sinovac misalnya. Selanjutnya. Nah, ini tadi ya, bagaimana jenis virus SARS-CoV-2 itu ya setelah ditemukan Januari 2010, tanggal 10 Januari baru kemudian dikembangkan berbagai penelitian uji vaksin. Dan uji vaksin itu selanjutnya tidak bisa sebenarnya langsung begitu ketemu zatnya langsung diproduksi gitu, langsung disebar gitu, tidak bisa langsung. Ya, ada fasenya. Ada uji klinik fase 1, 2, dan 3 di mana butuh waktu sebenarnya ya, biasanya itu bertahun-tahun, 10 tahun lebih. Untuk fase 1 menguji keamanan dan keefektifan. Yang kedua, fase 2 mengetahui lebih jauh keamanan efikasinya juga. Kemudian fase 3 apakah aman nih, efek samping, efek simpangnya bagaimana ya? Lebih banyak orang, ribuan orang untuk dites ya. Akhir-akhir ini kan kita di Bandung ya kemarin, UNPAD itu juga melakukan Ridwan Kamil contoh yang pertama disuntik juga. Itu uji klinis fase 3 dan sebenarnya yang saat ini sudah dilaporkan untuk bisa mendapatkan EUA ya untuk Sinovac bisa beredar akhir-akhir ini sebenarnya juga baru laporan sementara ya, nanti berakhir di sekitar April Mei uji klinis fase 3-nya.
Ya, kita masih nantikan hasil terakhirnya itu seperti apa. Ya, ini kita lihat nih, bertahun-tahun harusnya ya. Nah, vaksin juga sebenarnya kondisinya, slide boleh, silakan lanjut. Mengandung berbagai macam zat ya. Nah, nanti di fase 4-nya adalah setelah fase 3 dan setelah beredar akan ada evaluasi lagi nih. Ini aman atau berbahaya atau perlu berapa kali atau booster berapa tahun sekali misalnya seperti itu ya. Jadi tetap akan dievaluasi. Slide selanjutnya. Nah, kita lihat nih komposisi vaksin ya, sebenarnya juga beragam, bukan hanya isi virus yang dilemahkan saja atau yang dimatikan ya. Ada lagi ajuvannya, zat tambahan agar memperkuat reaksi imunnya nanti ya, preservatif atau pengawetnya, dan juga stabilizer untuk aman selama penyimpanan. Slide. Nah, ini ya. Jadi zat-zat tambahan itu juga bisa merupakan upaya untuk meningkatkan imunogenisitas vaksin. Ya, itu mampu untuk memicu respon imun atau kekebalan tubuh. Ya, oke, slide selanjutnya. Ya, kita sangat berharap bahwa vaksin inilah yang akan melindungi masyarakat. Kita lihat slide berikutnya. Ya, ada namanya serokonversi, seroprotektif, ya, gimana vaksin itu bisa meningkatkan antibodi yang spesifik ya terhadap vaksin setelah diimunisasi, dan seroprotektif adalah level antibodi yang mencapai tingkat yang memberikan perlindungan. Slide selanjutnya. Dan ada efikasi dan efektivitas vaksin yang kemarin dibahas terus ya sebelum kita keluarkan EUA ya. Kemudian efikasi vaksin adalah penurunan insiden penyakit pada kelompok yang divaksin dibanding dengan kelompok yang tidak divaksin pada kondisi optimal atau uji klinik. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan vaksin dalam mencegah penyakit yang sesuai pada populasi dunia nyata. Ya, slide selanjutnya. Nah, kita lihat nih, efikasi vaksin di Indonesia adalah 65,3%. Kecil apa besar ya? Kalau menurut WHO itu sudah cukup baik ya, WHO minimal standarnya ada 50%. Jadi 65,3 itu sudah cukup bagus Sinovac ini ya. Di Turki juga malah bagus sekali, 91,23 dengan relawan yang lebih banyak ya. Di Brasil pada akhirnya 50,4%, tapi tetap lolos ya karena lebih bagus dari standar WHO yaitu 50% efikasi yang diharapkan. Ya. Kemanjurannya adalah 65,3, jadi akan terjadi penurunan 65,3% kasus penyakit pada kelompok yang divaksin dibanding yang tidak vaksin, maksudnya begitu ya. Dan ini masih sementara ya, nanti hasil akhirnya adalah sekitar Maret April ya, kemudian ada yang Februari, ada yang September 2021. Slide berikutnya. Nah, inilah ya, ada BPOM telah mengeluarkan emergency use authorization untuk Sinovac tanggal 11 kemarin, tanggal 13 Jokowi, Presiden Jokowi dan beberapa jajaran menteri ada yang sudah mendapatkan vaksin, dan kemarin ya mereka vaksin yang kedua. Mereka landasannya adalah dari BPOM adalah data keamanan ya, kemudian data imunogenisitas dan data efikasi. Karena sudah melampaui WHO dan cukup aman, ya tidak banyak reaksi alergi ataupun efek simpangnya, sehingga digunakan di Indonesia dengan aman ya. Oke, selanjutnya masuk program pemerintah untuk diberikan gratis. Ya, ini ya tadi uji klinis, kriteria persetujuan EUA ada di sini. Slide selanjutnya, mungkin saya percepat dulu ya. Nih ya, kita pemerintah memberikan vaksin ini gratis, ya. Dan kita upayakan 182 juta orang akan divaksin dengan diawali petugas kesehatan ya, orang-orang tokoh-tokoh masyarakat yang utama dulu 3 juta dosis awal ya, sekitar 1,3 juta orang dulu di awal ini ya. Bahkan Presiden tadi sudah menyebutkan kemarin juga ya bahwa yang masyarakat umum juga akan dimulai di pertengahan Februari ini. Jadi kita harus semua bersiap ya, makanya saat yang tepat ya untuk kita sosialisasi tentang vaksin ini. Selanjutnya. Ya, sebenarnya apa sih tujuan imunisasi COVID-19 ini? Yang pertama, kita menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua, kita akan mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, kita melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, ya, se-Indonesia. Kemudian yang keempat, kita menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial maupun ekonomi. Ya, dengan berakhirnya pandemi, kita harap semua perekonomian juga akan pulih.
lebih cepat ya. Slide selanjutnya. Ya, sebenarnya apa sih faktor yang mempengaruhi penularan? Adanya tingkat infeksius suatu mikroorganisme, ya, durasi infeksi, pola transmisi dan kontak antara populasi, bagaimana ya masyarakat suka bergerombol, berkumpul ya. Jumlah proporsi orang rentan pada suatu populasi, tadi yang banyak dibahas tentang komorbid, ya, usia lanjut, banyak penyakit jantung, kanker, dan penyakit-penyakit lainnya, diabetes, dan seterusnya. Ya, slide selanjutnya. Sehingga dengan adanya berbagai faktor yang lain ini, vaksin saja tidak cukup gitu. Kita harus tetap melaksanakan 5M. Walaupun sudah vaksin, walaupun nanti tercapai 67%, ya kita tetap harus memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer kalau tidak ada sabun dan air mengalir ya. Menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas ya. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu tadi herd immunity ya? Herd immunity adalah kekebalan kelompok yang besar, misalnya 70%, sehingga yang kecil 30% sisanya bisa terlindungi. Kita tahu ya, vaksin kan saat ini yang bisa yang usia 18 sampai 59 tahun. Ada kelompok kecil yang sebenarnya belum bisa, kayak tadi yang kanker, usia lanjut, anak-anak belum bisa dapat. Nah, kalau yang 67% divaksin, kita lihat ya, kalau masih sedikit yang vaksin, banyak sekali infeksi saat ini, kejadian saat ini nih. Ya, COVID-19 masih merajalela, masih tinggi. Nanti kalau sudah bisa semua divaksin, ya 60-70% saja deh, itu sudah bisa membuat sedikit sekali yang merah-merah nih, sedikit sekali yang infeksius, sedikit sekali, sehingga akan terlindungi juga lah mereka-mereka yang rentan, seperti kakek, nenek, anak cucu, itu juga akan terlindungi. Nah, bagaimana bisa mencapai itu? Saya selanjutnya boleh. Kita kalau tunggu dibiarkan begitu saja, berapa korban yang akan meninggal ya, berapa tenaga kesehatan juga yang sudah exhausted saat ini, rumah sakit penuh, susah sekali mendapat ICU maupun bed biasa ya. Jadi kalau kita vaksin secepat mungkin kita akan usahakan nol, tidak ada lagi dan pandemi berakhir ya, bukan hanya di Indonesia tapi kita harapkan di seluruh dunia. Ya, jadi kita juga bepergian ke luar negeri dengan leluasa gitu. Oke, selanjutnya. Dan saat ini vaksin juga tidak bisa untuk ibu hamil dan menyusui. Ini mereka juga yang akan juga kita lindungi kalau kita mau vaksin. Ya, selanjutnya. Nah, ini beberapa yang layak maupun yang belum layak. Ya. Ini ada beberapa catatan. Jadi ada beberapa penyakit yang kita harus lihat. Kalau misalnya dia tidak dalam kondisi akut, tidak dalam kondisi berat, masih bisa. Tapi dalam kondisi yang kayak diabetes itu misalnya HbA1c-nya lebih dari 7,5, berarti gulanya rata-rata di atas 200, 300 gitu ya, itu akan sulit. Jadi ditunda dulu, harus yang sudah terkendali gulanya misalnya. Jadi yang ini memang belum layak nih ya, jadi autoimun, penyakit ginjal, penyakit jantung, hipertensi, dan lain-lain. Ya, nanti kita baca detail, ada daftarnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, rencana awal ya ada empat periode atau gelombang vaksin ya. Cuman Jokowi meralat ya Pak Presiden kemarin menyebutkan bahwa pertengahan Februari pun sudah mulai ke masyarakat ya. Jadi mungkin jadwal ini akan bergeser dan kita harapkan tersediaan vaksin juga akan segera datang ya yang kita tunggu-tunggu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang kelompok yang belum bisa divaksin sekarang ada penyakit kronis yang belum terkendali autoimun ya. Kalau ada penyakit-penyakit kronis harus ke dokter dulu ya, memastikan dulu apakah bisa untuk divaksin sekarang ini. Nanti ada checklistnya juga saya akan tunjukkan. Ada 16 pertanyaan. Kalau ada yang terpaksa dicentang dan membuat tidak layak, walaupun Anda sudah datang ke tempat vaksin, Anda harus pulang gitu ya. Jangan divaksin dulu. Padahal kemarin ada juga yang tensinya tinggi sekali saking parno ya, saking takutnya mau divaksin naik tensinya juga akhirnya pulang gitu. Tapi kalau bisa ditunggu atau minum obat atau menenangkan diri akhirnya bisa, nah baru bisa disuntiknya. Oke, selanjutnya. Oke ya.
Nah, inilah perkembangan vaksin saat ini. Yang terakhir juga ya, kita sebenarnya masih uji fase 3 ya. Saat dilihat yang lain-lain sebenarnya bertahun-tahun, tapi kita terpaksa lebih cepat segera dimulai dengan tadi EUA ya. Oke, selanjutnya. Ini tadi yang vaksin merah putih yang masih kita tunggu. Selanjutnya 2022 mungkin ya. Nah nih, tadi banyak yang nanya sepertinya sudah mulai ada yang nanya. Di antara vaksin yang tersedia, vaksin mana nih yang terbaik gitu ya? Mau pakai Pfizer, mRNA gitu ya, yang mahal, yang dengan penyimpanan minus 70 suhunya gitu. Apakah itu lebih baik? Ya masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan ya, baik dalam aktivitas, keamanan, penyimpanan gitu ya. Dan Kementerian Kesehatan juga mengarahkan penggunaan vaksin yang ada untuk seluruh masyarakat Indonesia, yaitu Sinovac. Kita lihat kalau kayak Pfizer itu nanti beberapa penelitian kan efektivitas sampai 90% gitu ya, tapi dia juga bagusnya adalah bisa meningkatkan kekebalan tubuh yang seluler maupun humoral atau yang antibody. Dan dia karena daya untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya tinggi, cenderung juga respon atau reaksi terhadap vaksin itu juga cenderung tinggi gitu. Angka anafilaksis lebih tinggi dari Sinovac. Angka kejadian misalnya ada ini ya transverse myelitis ya, ada kejadian meninggal, ada kejadian autoimun ya, penyakit autoimun setelah divaksin itu akan cenderung lebih besar pada vaksin yang efektivitasnya juga tinggi. Jadi bagus pun ada risikonya gitu. Jadi kita harus hati-hati melihat mana yang kita bilang bagus, apakah mahal selalu lebih bagus, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Risikonya juga ada. Apalagi kalau secara genetik seseorang memiliki genetik autoimun atau cenderung gampang alergi atau punya atopi, itu ya hati-hati kalau vaksinnya juga yang berpotensi tinggi ya, seperti Pfizer ini. Gitu. Jadi contoh-contoh membandingkannya begitu. Dan di Indonesia agak sulit untuk mencapai kestabilan minus 70 derajat. Kulkasnya mau seperti apa gitu ya. Untuk cold chain-nya itu apakah benar-benar dari pengiriman ya sampai ke Soekarno-Hatta misalnya, atau di pelabuhan atau di bandara, kemudian sampai ke pelosok atau di daerah yang kita mau disuntik, sampai tempat pelaksanaan vaksinnya apakah juga terjaga itu suhu gitu ya. Itu yang agak perlu pertimbangan matang kalau kita mau memilih itu gitu ya. Oke, selanjutnya. Makanya pemerintah selanjutnya boleh memilih Sinovac yang memang sudah cukup aman ya. Di Indonesia kita sudah melakukan uji fase 3 ya. Di Brasil juga cukup baik hasilnya, Turki juga ya, dan tidak banyak efek simpang yang meninggal ataupun beratnya anafilaksis, shock anafilaksis. Selanjutnya silakan. Next, Dr. Valen. Ya. Nah ini ya kita lihat perbandingannya, dan memang semua harus disuntik 2 kali. Ya, ada yang jaraknya 14 hari, ada yang 21 atau 28 hari. Oke, kita masih pakai Sinovac, jadi yang jaraknya 14 hari minimal ya. Kalau memang ada masalah, misalnya demam atau ada penyakit atau apa gitu ya, baru suntik maksimal dalam 28 hari gitu. Dan intramuskuler ya, sama semua ya, disuntik di lengan, di ototnya. Nah, kita lihat nih, kenapa nih pemerintah kok pilih Sinovac gitu ya. Efek simpangnya mana yang paling rendah, dan efektivitasnya sudah mencapai minimal WHO gitu. Jadi pertimbangan pemerintah, Presiden Jokowi sudah mempertimbangkan dari jauh-jauh hari, sudah pesan Sinovac ya, karena memang melihat kondisi plus minus untuk Indonesia yang paling bagus yang mana, yang layak dan mampu laksana gitu. Jadi pemesanan vaksin sudah dari jauh hari sehingga kita bisa mendahului Malaysia, kita mendahului negara-negara lain dalam mendapatkan vaksin Sinovac ini yang sekarang sudah kita programkan. Ya, efek sampingnya tidak berat karena kalau mRNA bisa sampai berat, anafilaksis, membengkakkan dan lain-lain ya. Bahkan ada nih Bell's palsy, transverse myelitis tadi yang masalah saraf ya, ada kelainan saraf setelah divaksin, itu juga hati-hati. Slide selanjutnya. Nah, ini makanya dipilih mana vaksin yang paling aman gitu, mana vaksin yang dapat dipertanggungjawabkan ya oleh BPOM. Akhirnya kita pilih si Sinovac dengan tetap ada pemantauan, ada praregistrasi, KIPI yang dipantau, batch-nya nanti akan tercatat. Jadi makanya kenapa harus ada pakai
ribet sih kok pakai tiket gitu ya kemarin ada mungkin pendengar kita harus pakai tiket, nanti selesai juga harus kayak pakai dapat sertifikat apa sih badge-nya si vaksin itu nomor produksi batch-nya itu harus tercatat. Jadi kalau ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, kamu nih vaksin yang mana nih? Apakah semuanya atau nomor tertentu saja? Nah, ada masalah nggak dengan nomor itu? Itu akan dirunut. Jadi yang kemudian dikira ada chipnya, nanti boleh dibahas yang bukan chip, tapi kita harus tahu seseorang divaksin dengan batch yang mana. Oke, selanjutnya. Silakan, next. Nah, nih sebelumnya, kapan vaksin memberi perlindungan? Ya, kemarin ada yang dengar-dengar kok berapa hari habis divaksin kok malah jadi positif gitu, kok malah kena COVID-19, jangan-jangan gara-gara vaksinnya, atau wah belum memberi perlindungan nih ngapain disuntik gitu ya. Ternyata baru kebal itu 14 hari atau 2 minggu setelah suntikan kedua. Bisa bayangin, jadi sekarang yang tanggal 13 Presiden Jokowi disuntik ya. Terus kemarin tanggal 27 benar ya? 13 tambah ya, 27 disuntik yang kedua. Nah, 2 minggu lagi tuh baru Presiden Jokowi kekebalannya cukup untuk tangguh melawan si virus SARS-CoV-2 agar tidak kena COVID-19 gitu loh. Jadi kekebalan optimalnya itu baru tercapai 2 minggu setelah suntikan kedua gitu. Jadi kita lihat nih ya gambarnya ada ya. Awal-awal itu mulai ini muncul kekebalan tapi masih sedikit. Nah setelah suntikan kedua yang kita pada CoronaVac atau Sinovac itu adalah 14 hari, itu langsung melejit nih kekebalannya, antibodi yang terbentuk, sel-selnya terbentuk yang melawan si virus itu akan banyak. Ya, nah baru tuh 2 minggu kemudian dia akan tangguh. Tapi bukan berarti, wah aku udah kebal, wah nggak pakai masker terus pergi kemana-mana makan-makan, bukan begitu. Maksudnya bukan begitu ya. Tetap harus 5M supaya apa ya nggak makin banyak lagi penularan maupun kita harus segera mencapai herd immunity dan mengakhiri pandemi gitu loh ya. Karena juga kita nggak tahu sekitar kita masih banyak virusnya, nanti kapan waktu kita nggak tahu kapan daya tahan tubuh kita lemah ya, pas kita kurang tidur, kita lagi stres itu juga bisa mudah untuk tertular gitu. Jadi bukan hanya unsur vaksin saja, itulah maksudnya. Kenapa 5M tetap terus digalakkan dan hanya satu suntikan juga nggak cukup. Kenapa harus 2 itu ya? Oke, selanjutnya. Next. Nah, berapa lama perlindungannya? Wah, apakah kita cukup suntik pertama, suntik kedua, terus kita kebal seumur hidup? Waduh, ternyata yang sudah keluarin data adalah Moderna. Moderna butuh setahun sekali. Jadi efektivitasnya sampai setahun, kekebalan tubuh terbentuk, lalu harus disuntik lagi. Nah, kita nggak tahu untuk CoronaVac atau Sinovac, lalu merek-merek lainnya belum menampilkan. Jadi kita akan lihat tahun depan pemantauan lebih lanjut seperti apa, apakah harus suntik lagi. Kayak influenza, ya untuk vaksin influenza kita perlu setahun sekali. Ya efektivitasnya setiap tahun harus di booster istilahnya. Nah nanti kalau misalnya akan tetap pakai Sinovac atau ganti ke merek lain atau mungkin merah putih bisa, dan dengan lebih hemat untuk keuangan negara mungkin akan diberikan yang merah putih. Nanti kita lihat perkembangan depan ya. Slide selanjutnya. Nah ini yang dipilih saat ini adalah Sinovac atau CoronaVac ya, 0,5 ml. Kecil aja ya jarumnya, nggak seperti waktu dipublikasi itu gede banget, nggak usah takut, jarumnya kecil, suntikannya kecil. Dan jaraknya 2 minggu. Selanjutnya. Nah ini ya dosisnya intramuskular, di lengan, biasanya lengan kiri karena agak pegel, jangan tangan yang dominan. Kalau tangan dominan kan kanan, nanti ngangkat-ngangkat berat, susah atau sakit, mending yang kiri. Makanya disarankan yang kiri. Slide selanjutnya. Ya, jangan sampai yang hipersensitivitas atau ada reaksi anafilaktik, ada alergi, disuntik lagi ya. Kalau ada muncul itu langsung lapor, jadi nanti nggak dapat yang kedua gitu ya, karena jangan sampai yang alergi dapat. Tapi kalau nggak ada alergi dan sejauh ini aman-aman, boleh disuntik ya. Selanjutnya. Ini ya ada beberapa peringatan ya, makanya ada daftar 16 penyakit yang harus
dicentang-centang maupun ya atau tidaknya harus jelas dulu sebelum divaksin ya. Selanjutnya. Ya, ada interaksi. Ya, selanjutnya boleh. Selanjutnya silakan. Nah, nih efek simpangnya atau sebenarnya bukan efek samping ya, KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ada yang lokal, ada yang sistemik, tapi cenderung ringan ya. Kalau nggak pegel, sorry maaf, nyeri otot, demam, ya, mual muntah, sakit kepala, ada juga yang diare, tapi biasanya ringan, jadi nggak akan terlalu berat, nggak akan lebih dari sehari sih, biasanya sih ringan. Obat-obatan sederhana juga cukup, kayak paracetamol atau obat diare pun juga yang Lactobri atau apa cukup ya, jadi nggak harus yang antibiotik atau apa dan seterusnya, biasanya juga membaik cepat ya, tidak usah terlalu khawatir. Slide selanjutnya. Nah, ini ya, kita lihat uji klinik kita juga fase 3 ini yang sampai saat ini masih sementara ya, juga ringan-ringan ya, yang sistemik juga jarang, mialgia, fatigue, demamnya juga jarang. Oke, tapi kalau di Pfizer-nya agak cukup besar ya, 1,5% efek sampingnya berat, itulah yang perlu dipertimbangkan jika Bapak Ibu menginginkan yang Pfizer nanti. Oke, selanjutnya. Nah, nanti Bapak Ibu akan didata ya, didata ataupun mendaftar. Jadi kalau kemarin yang kita petugas kesehatan itu awalnya dapat SMS blast, kemudian ke Peduli Lindungi untuk konfirmasi, nanti terus mendaftar ulang mau ke mana, mau misalnya saya kemarin di RSIA Tambak gitu ya, saya pilih RSIA Tambak hari Sabtu jam 10 gitu. Mereka ada 3 jam gitu misalnya. Saya pilih yang jam 10. Ya udah, nanti dapat tiket. Nah, tiket ini kita tunjukkan saat datang. Saya tanggal 16 datang. Terus nunjukin nih, oh ya Dokter Eri sudah didaftarkan. Silakan Dok mengisi lembar tadi yang 16 itu. Ada meja-mejanya ya. Lalu ada nulis nomor KTP. Jadi kalau lupa nomor KTP-nya minimal difoto atau bawa catatannya ya. Pokoknya nomor KTP harus ditulis. Kemudian tadi mencentang 16 itu saya tidak ada keluhan sakit demam, tidak ada pernah positif PCR COVID-19 ya, kemudian nggak ada apalagi banyak nanti saya sebutkan juga. Kemudian baru di tensi ya, di tensi apakah saya aman di bawah 140/90. Meja berikutnya adalah masuk ke ruang vaksin. Nah nanti di vaksin ya dicatat waktunya nih, karena apa, 30 menit kemudian saya nggak boleh pergi, nggak boleh langsung pulang ya. 30 menit itu dipantau apakah saya pusing, saya tensinya turun, ya demam atau malah ya apapun lah dicatat. Kalau nggak ada masalah 30 menit baru saya boleh pulang. Nah itu sebelum pulang saya dapat tiket juga kayak sertifikat gitu ya, atau kartu ya, ada macam-macam, nanti ada yang pakai kartu, ada yang kayak lembaran, itu di situ tercatat bahwa kita divaksin kapan dan nomor batch dari vaksinnya itu. Tuh, ya. Oke, lanjut. Ya, ini contoh mejanya. Bayangin kalau kantornya di kelurahan, ya, atau ada yang kelurahannya kecil, mereka pinjam ruang SD nggak pakai AC, ini nggak enak banget ya. Boleh pilih nanti kalau misalnya bisa, ya bisa boleh ke RSIA Tambak atau rumah sakit yang tidak khusus untuk COVID-19, jadi nggak terlalu takut tertular ya, tapi cukup nyaman ya, ruangannya ber-AC, ruangannya mungkin ada juga apa kayak kafe atau kantin di dekatnya, misalnya kalau memang kehausan atau apa ya, tapi tetap usahakan jangan buka masker selama masa-masa itu ya, paling cuma 30 menit, kecuali kalau menunggu antri, nah baru mungkin agak lama ya, hati-hati. Kalaupun minum ya pakai sedotan juga maskernya jangan sampai dibuka sama sekali, apalagi banyak orang yang membuka masker bersama-sama ya. Kita lihat tetap harus menjaga protokol kesehatan yang 5M itu. Oke ya, ini contoh gambarannya yang sudah terjadi. Nah, inilah penyakit-penyakit yang perlu dicentang ya, ada atau tidak, seperti itu. Ya. Kalau ada, nanti ditunda vaksinnya biasanya. Jadi kalau memang nggak benar-benar yakin ada penyakit itu, jawab tidak. Tapi kalau Anda ragu, pastikan dulu ke dokter spesialisnya yang menangani, dapat surat khusus tuh, surat cinta gitu ya. Memang menderita penyakit ini tapi terkendali, misalnya gitu. Ada hipertensi terkendali, ada jantung tapi terkendali, ada
asma sudah terkendali, jarang kambuh segala macam gitu. Saat ini tidak sedang kambuh, misalnya gitu. Jadi ada catatan khusus kayak DM juga ya, ada catatan khusus dari dokternya. Seperti itu ya. Slide selanjutnya. Nah, apa itu KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi? Yaitu bisa tadi reaksi vaksin, suntikan, salah prosedur, atau tadi yang nyeri, demam, sakit kepala, dan lain-lain. Koinsidensinya bisa juga nanti harus dicek dulu apakah ada hubungan yang benar-benar kausal. Ini gara-gara vaksin, atau gara-gara salah makan sebelum divaksin, misalnya gitu, baru diare, misalnya gitu ya. Atau ada masalah lain gitu. Nah, jadi nanti akan diteliti kausalnya. Tapi selama belum jelas, kita sebut sebagai KIPI juga ya. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Selanjutnya, ya anak-anak juga sering gitu ya, habis divaksin, terutama yang DPT itu ya, suka terus demam, meriang gitu. Rewel misalnya gitu ya. Kita nggak usah khawatir ya, untuk Sinovac tidak terlalu besar, persennya hanya 0,1–1% dan tidak berbahaya ya, yang sampai ke sistemik ya, yang sering hanya pegel aja, pegel di lengan yang disuntik. Slide. Kembangnya juga paling nggak sampai lebih sehari ya, sebentar lagi terus tidur enak, sudah nyaman. Ya, ada yang serius sampai kematian, ada yang butuh rawat inap, atau ada gejala sisa yang menetap serta mengancam jiwa. Kalau yang tidak terkait vaksin atau yang koinsiden harus diwaspadai juga. Makanya tadi ada penapisan ya, 16 hal tadi yang harus dicentangin itu benar-benar Anda baca apakah ada atau tidak ya. Jawab dengan jujur gitu ya. Atau nanti jawab dulu sebelum datang ke tempat vaksin ya. Jadi diberesin dulu yang ada masalah kesehatan. Lalu vaksin baru sehingga ya ini vaksin CoronaVac ini baru, jadi ada proses pelaporan yang lebih tercatat ya. Ini harus diharapkan Bapak Ibu juga, Bapak Ibu Saudara juga akan patuh untuk melaporkan ya, begitu ada masalah. Nanti ada kontak person, benar tadi di kertas yang atau kartu yang kita dapat setelah vaksin, ada kontak personnya, dokter siapa yang tadi memvaksin kita atau bertanggung jawab hari itu. Ya, kita bisa hubungi HP-nya itu ketika, oh saya demam dok, saya gatal, atau saya tiba-tiba pingsan atau apa, itu bisa ya lapor. Reaktif ada yang sekitar 15 menitan, tapi juga ada juga mungkin kalau tunda ya reaksinya bisa juga ya, gatal seluruh tubuh apa itu baru muncul setelah pulang, misalnya itu harus cepat lapor atau datang ke rumah sakit ya kalau berat. Terutama yang tiba-tiba sesak napas atau ada penurunan kesadaran itu harus benar-benar ke UGD sesegera mungkin. Oke, nanti ada laporan puskesmas, dinas kesehatan, dan selanjutnya slide selanjutnya ada alur pelaporannya ya, slide. Oke, slide berikutnya ya, nanti ada slide yang mereka harus segera, intinya lapor segera, dan penanganan juga segera. Setiap tempat Fasiankes yang melaksanakan vaksin seperti kita tenaga kesehatan yang menyuntik ya harus punya anafilaktik kit ya, mereka harus ditidurkan telentang yang kakinya lebih tinggi ya, segera disuntik epinefrin atau adrenalin ya, kemudian ditolong kalau memang harus diinfus oksigen dan lain-lainnya. Slide selanjutnya. Ya, ini ya harus punya kit, alat-alat perlengkapan kalau memang kita menyuntik, terutama juga untuk vaksin COVID-19 ini nanti. Selanjutnya, ya boleh di sembarang tempat ya, harus disiapkan. Nah, inilah yang seharusnya sudah divaksin nih. Kita baru berapa kemarin Jokowi, Pak Presiden menyebutkan ada 250.000 ya, belum tercapai nih targetnya. Makanya mungkin juga masyarakat bisa segera diberikan mungkin menggunakan jatah yang seharusnya untuk tenaga kesehatan mungkin ya, atau sudah datang yang baru nih dalam pertengahan Februari nanti. Bukan hanya dokter, hanya perawat, tapi semua sopir, ya, administrasi, petugas jenazah juga seharusnya divaksin ya, relawan, residen, intensif koas, ya, mahasiswa kesehatan yang bertugas di Fasiankes ya, tidak sakit komorbid dan usianya 18–59 tahun. Ya, selanjutnya. Sepertinya sudah di akhir. Siap-siap yang mau bertanya ya. Jadi vaksin COVID-19 kesimpulan kita adalah wajib. Ya, bahkan ada suratnya, ada hukumnya kalau menentang atau seharusnya bisa tapi menolak, itu ada hukumannya ya. Walaupun nanti pelaksanaannya bertahap dalam bulan-bulan Februari, Maret, April ya, kita usahakan selesai dalam tahun ini. 67% kita capai, 182 juta penduduk Indonesia divaksin. Dan itu kita gunakan untuk mencapai herd immunity agar pandemi segera berakhir. Ya.
Usia yang boleh saat ini adalah 18-59 tahun tanpa komorbid atau penyakitnya terkendali. Dan kejadian KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi untuk Sinovac yang saat ini gratis itu cenderung ringan, hanya nyeri lokal, pegal, tapi ada yang sedikit demam, sakit kepala, diare pun segera pulih ya, ringan saja. Tetap ingat untuk 5M, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, ya, yang paling bagus di rumah saja. Dan jaga daya tahan tubuh kita makan bergizi, kayak yang sayur, buah yang segar itu harus banyak, ya, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, rajin olahraga, ya, 5 hari dalam seminggu minimal, ya, setiap hari, ya, jalan kaki pun cukup, 30 menit di rumah pun bisa, ya, di dalam rumah kita bisa jalan-jalan keliling ruangan seperti itu, ya, cukupi kebutuhan vitamin D3. Nah, itu juga penting sekali untuk menjaga daya tahan tubuh kita yang bagus dan mengelola stres agar kita enggak stres atau malah ansitas, depresi dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan kalau mau tanya jawab, silakan Dr. Tessa. Ya, terima kasih Dr. Eli atas pemaparan materinya. Sudah ada beberapa pertanyaan nih dok. Yang pertama ini ada dari Kapten Sigit. Beliau bertanya, jadi kalau varian virusnya banyak sekali nih jenisnya untuk COVID ini, apakah vaksin ini bisa membentuk antibodi untuk melawan semua varian-varian tersebut, atau perlu jenis vaksin yang lain, maksudnya vaksin baru yang akan dikembangkan berikutnya? Oke. Kalau untuk COVID-19 ya, SARS-CoV-2, virus SARS-CoV-2 ini memang diceritakan ada mutasi, ada beberapa yang sudah menyatakan lebih infeksius ya, lebih mudah menyebar, lebih cepat memberat atau apa itu. Tapi di antara vaksin-vaksin yang sudah ada ini termasuk CoronaVac atau Sinovac bisa tetap untuk berbagai macam mutasi itu. Jadi saat ini cukup efektif untuk semua yang ada, virus yang ada saat ini. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir bahwa misalnya sekarang CoronaVac nanti harus ganti ke Pfizer misalnya seperti itu, atau menunggu dulu nih sampai yang paling bagus datang, jangan juga seperti itu ya. Kita harus sesegera mungkin kan mencapai herd immunity yang saat ini ada, apalagi gratis ada CoronaVac dari Sinovac ini bisa kita dapatkan segera, kita dapatkan sekarang gitu. Kalau memang nanti tahun depan setelah diuji, diteliti lagi bahwa kita perlu booster, nah nanti boleh nih ada misalnya ada pilihan nih pemerintah membebaskan sesuai dana yang dipunyai, nah boleh silakan pilih gitu. Tapi untuk yang suntikan pertama, kedua, kita usahakan yang ada saat ini sesegera mungkin dapat, kita layak, kita tidak ada kontraindikasi tadi ya, komorbid dan lain-lain, sesegera mungkin kita vaksin gitu. Untuk melindungi juga sekitar kita, mungkin saudara kita atau banyak kakek nenek, ya, banyak anak kecil atau yang tadi sakit-sakit komorbidnya itu banyak gitu, kita ikut lindungi dengan kita divaksin gitu. Ya, makanya kan kita manfaatkan program sukses kan program pemerintah ini kan juga tadi sempat ada di materi juga tuh yang beberapa vaksin yang sedang dipesan oleh pemerintah kan. Jadi kan nanti Dr. Eli juga paparkan masing-masing vaksin ada plus minusnya. Jadi semua itu bisa saling melengkapi dok ya. Iya betul. Oke, dok. Terus ada pertanyaan lagi nih dok. Jadi kalau misalnya setelah divaksin agak gatal-gatal ringan, biduran dikit, nah, terus vaksin keduanya gimana dok? Maksudnya kan kalau yang kan untuk CoronaVac ini kan dosisnya 2 kali, jeda 14 hari tadi kan. Jadi kalau setelah yang pertama ada ya reaksi gatal-gatal dikit lah, nanti yang keduanya tetap diberikan atau tidak? Kalau nggak diberikan kan sayang juga gitu loh. Nah itu bagaimana? Kalau terindikasi akan bahaya atau tidak? Ya. Kalau memang kita yakin benar ya gatal-gatalnya itu gara-gara si vaksin, itu disarankan untuk stop. Jadi nggak disuntik kedua. Kenapa? Kalau sekarang gatal, yang kedua nanti bisa shock anafilaktik gitu. Kalau memang dia alergi terhadap si kandungan yang ada di dalam vaksin. Tadi kan bisa virusnya, bisa zat adjuvan atau tambahan atau penguat-penguatnya lainnya itu. Gitu. Jadi kemarin juga sudah ada yang bertanya kepada Prof. Iris yang ahli untuk vaksin ini, disarankan untuk tidak dilanjutkan. Gitu. Jadi alergi yang memang alergi apapun ya, gatal, terus biasanya bengkak di mata atau terus sesak atau timbul alergi terhadap vaksin ini disarankan tidak disuntik untuk yang kedua kali.
Oke, Apalagi yang pertama anafilaksis ya, terus shock gitu ya, tiba-tiba blank, waduh udah deh, jangan suntik lagi. Ya kita semua harus mencatat tuh, kita alergi apa, disuntik obat atau minum obat apa, alergi, catat di dompet ya. Nanti kalau ketemu dokter lagi, atau saya alergi ini, harus tunjukkan saya alergi obat ini. Oh dok, saya alergi vaksin ini, merek ini, apalagi batch ini lebih bagus lagi ya. Pokoknya saya alergi. Jadi jangan, sebaiknya jangan kalau memang alergi. Nah, kalau kan misalnya alergi, kalau saat ini kan baru Sinovac yang masuk. Nanti Ya. misalnya jenis vaksin yang lain masuk, bisa dicobakan nggak dok? Atau pukul rata tadi kan juga dari masing-masing jenis vaksinnya, tipenya beda-beda tuh. Ada yang kayak Sinovac ini kan vaksin yang dilemahkan, tapi yang Pfizer pakai mRNA gitu. Masa kan kandungannya juga belum tentu sama, itu bagaimana dok? Nah, kalau yang itu nih, itu kayaknya masih perlu dikonsultasikan lebih lanjut ya, karena ya itu tadi kita belum tahu dia alerginya terhadap komponen dari si virus atau ajuvannya. Memang sih berbeda, tapi kalau dicoba lagi harus inform konsen, siap dengan segala risiko. Karena berat juga kalau shock anafilaktik nggak bisa. Mending sih kalau memang yang cenderung alergi, apalagi kita yang hiper IgE itu ya, hiper IgE syndrome itu kan alerginya tinggi, itu juga dinyatakan belum layak. Jadi kalau memang kita suntikan awal sudah alergi, saya sarankan sih tidak. Jadi mungkin keluarganya saja yang divaksin atau sekitarnya. Jadi yang memang sehat, tidak ada bakat alergi, tidak ada riwayat alergi terhadap vaksin gitu. Lebih amannya sih begitu ya menurut saya. Nanti mungkin lebih ahlinya ke Prof. Iris dan tim Satgas Imunisasi ya. Kita tanyakan di PABDI juga ada, nanti kita tanyakan lebih lanjut. Kalau yang CoronaVac alergi, nanti Pfizer dan lain boleh coba nggak? Karena apa? Justru mungkin akan lebih beratnya adalah mereka tadi imunogenisitasnya kan tinggi ya, reaksi respon imunnya akan cenderung lebih tinggi, itu akan lebih berat juga risiko untuk alergi dan tadi ya cenderung ke autoimun atau efek-efek lainnya, efek simpangnya bisa lebih banyak gitu. Gitu. Jadi kalau alergi itu saya sarankan stop. Justru orang-orang sekelilingnya yang sehat yang divaksin. Nah, ini ada pertanyaan berikut juga dok, dari Kapten Tom. Dia bertanya kalau ada asma apa boleh divaksin dok? Terus kalau misalnya alerginya belum tahu, boleh langsung divaksin juga atau tidak dok? Bagaimana sebaiknya? Ya. Kalau yang asma, selama asmanya terkontrol, boleh vaksin CoronaVac ini. Ya, tetapi kalau dalam kondisi serangan akut atau masih sering, itu disarankan untuk tunda dulu. Kalau misalnya ya salah satunya kan misalnya ada orang alerginya dia kurang tahu nih alerginya apa aja gitu. Nah itu bagaimana tuh dok? Boleh divaksin Kalau atau dari ketentuan di PABDI boleh. boleh ya? Selama kita nggak terlalu pasti bahwa dia alerginya apa, atau sudah misalnya tahu tapi misalnya alerginya, oh saya alergi amoksilin, oh saya alergi sulfa misalnya gitu ya. Tapi kan nggak alergi terhadap si vaksin ini. Nah, nanti tetap sih inform konsen ya bahwa ada risiko untuk alergi, tetap disuntik, dan pemantauan 30 menitnya tuh jangan sampai jalan-jalan. Kemarin ada yang jalan-jalan tuh, jadi 30 menit nanti ke kafe, ke ATM, kemana, nanti kalau pingsan di jalan gimana kan. Jadi 30 menit dipantau itu perlu ada di lokasi di dekat petugas kesehatan yang jadi kalau ada masalah segera ditolong. Langsung ditanya. Ada bakat alergi, jangan sembarangan juga gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dok. Ini tadi kan sempat disinggung juga mengenai pembentukan antibodi yang bisa diberikan kalau vaksinasi kan aktif, kalau yang pasif diberikan antibodi. Nah ini kalau plasma konvalesen itu bisa dilakukan nggak oleh orang yang telah divaksin? Mungkin maksudnya orang yang sudah divaksin dia bisa menjadi donor plasma konvalesen atau tidak? Oh, beda ya. Iya. Beda sih. Bukan masuk di kriteria yang pendonor untuk plasma konvalesen sih saat ini ya. Yang itu yang sudah pernah menderita COVID-19 ya dalam sekitar 2 minggu setelah sembuh ya setelah negatif itu daya tahan tubuhnya masih bagus, antibodinya masih cukup banyak untuk menjadi donor. Nah, itu pun yang didapat
tidak bertahan cukup lama, ya, karena antibodi yang didapatkan pasif ya. Jadi dia tidak menimbulkan banyak sel memori, ya, antibodi yang mengingat bahwa itu musuh itu nggak cukup banyak. Jadi nggak bertahan lama, paling sekitar 3 bulan, nggak sampai 6 bulan gitu ya, sekitar 3 sampai 6 bulan lah maksimal. Makanya juga yang apa namanya, pernah COVID-19 itu ya, yang istilahnya survivor ya, yang pernah positif juga tidak divaksin saat ini karena dianggap punya daya tahan tubuh. Ya walaupun tidak bisa untuk jangka panjang, tapi setidaknya sekarang masih cukup kebal gitu. Jadi program pemerintah ini bukan untuk yang pernah COVID-19, bukan untuk yang pernah plasma konvalesen, dan juga yang setelah divaksin pun bukan untuk menjadi donor plasma konvalesen gitu. Bukan ranahnya seperti itu. Programnya bukan untuk itu ya, programnya untuk herd immunity, bukan untuk memperbanyak siapa yang bisa donor plasma konvalesen. Nah, ini ada pertanyaan juga dok oleh dari Pak Panji. Dia bertanya, setelah suntik vaksin yang pertama, jika orang tersebut terpapar virus COVID dan positif, mungkin yang seperti kita baca beberapa kepala daerah kan setelah divaksinasi terkonfirmasi positif COVID. Nah itu apakah nanti tetap diberikan suntikan vaksin kedua atau tidak gitu, atau ditunda atau bagaimana? Oke, kalau masuk kena COVID-19 ya positif dari PCR-nya, stop. Sudah dia sebagai yang pernah COVID. Oh, berarti enggak stop, jadi nggak suntik lagi yang kedua. Oke. Iya, sudah berhenti. Nggak ikut yang suntik keduanya. Oke, ada juga pertanyaan lagi oleh dari Ibu Prita. Dia bertanya, apakah sudah ada timeline untuk eksekusi vaksin ini? Jadi seperti di luar negeri, misalnya kalau yang awal kan untuk diprioritaskan untuk yang masyarakat yang berusia 60 tahun ke atas dulu, 3 bulan kemudian untuk yang 50 tahun ke atas, dan seterusnya. Nah, kalau di kita bagaimana, dok? Ada. Tadi yang 60, boleh slide-nya mundur kali ya, Dr. Valen? Yang tadi, sebenarnya kan Januari sampai Februari itu masih kita tenaga kesehatan seharusnya. Terus April, Mei itu yang rentan ya. Juni, Juli nanti yang berikutnya. Ya, ada 4 tahap ya, 4 tahap. Cuman kok Presiden kemarin menyebutkan ya, berita tadi itu, bahkan pertengahan Februari itu pun masyarakat akan diusahakan, bahkan mulai ada yang mandiri segala itu ya, itu juga diupayakan lebih cepat gitu. Dan yang saat ini ada penelitian bahwa bisa untuk lansia adalah yang Pfizer. Jadi mungkin yang lansia akan didulukan kalau kita sudah datang vaksin yang Pfizer. Ya, nih, ya lansia akan diupayakan dalam April ini sudah divaksin. Begitu. Jadi karena Sinovac-nya belum ada penelitian yang untuk lansia gitu. Kita belum tahu keamanan mereka kalau divaksin itu. Jadi sepertinya tadi menunggu vaksin datang sama bagaimana mungkin swasta juga membantu pendanaan ya, yang tadi yang mandiri mungkin akan lebih cepat untuk menggeser waktu yang tadinya Januari, April, terus Maret atau bahkan sampai Juli itu mungkin bisa digeser lebih cepat. Gitu. Ya, tentunya ini harus didukung oleh ketersediaan vaksinnya juga dok ya, dan vaksin yang di luar vaksinnya ya. Untuk dan masyarakat juga ya, kita semua harus antusias nih, begitu ada siap vaksin gitu ya, segera mendaftar, segera mencari lokasi terdekat yang mungkin juga dirasa nyaman, bisa tetap protokol 5M-nya bisa terjaga gitu ya, tidak menimbulkan kerumunan. Siap. Itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, tuh. Dokter Tessa, ada pertanyaan kedua dari Kapten Sigit. Tentang transportasi kan, herd immunity masih jauh terbentuk kalau pemerintah mengizinkan okupansi lebih dari 70% sampai ke 100%. Meskipun ada HEPA dan COVID tadi airborne, menurut dokter, apakah polisi pemerintah terlalu riskan untuk penyebaran virusnya in flight? Monggo dokter. Gimana, saya belum nangkep nih. Boleh disederhanakan bahasanya. Oke.
Herd immunity kan masih jauh nih dok, karena kan herd immunity ditargetkan tadi 70% ya, bahkan sampai 100%. Sedangkan kita kan di vaksin baru, ya yang dosis pertama yang sudah tersedia aja baru 3 juta, sedangkan penduduk kita kan 250 juta lah, masih jauh banget. Gitu. Nah kalau untuk penerbangan, meski di pesawat itu ada ini dok, ada filter, ada HEPA filter. Oh, Di pesawat dalam itu cerita penerbangan ya, oke. ya. Nah ini apakah kebijakan pemerintah terlalu riskan untuk penyebaran virusnya in-flight? Bagaimanapun 5M sih ya, sama di kalau kita mau terbang kan tetap harus yang antigen ya, rapid antigen swab, yang swab tapi minimal kan itu. Iya. Itu untuk upaya pemerintah yang membuat itu aturan itu berlaku bahwa dicek dulu tuh. Itu pun sebenarnya rapid antigen kan kalau positif itu bisa si COVID, bisa flu yang lain gitu loh. Karena untuk diagnosis COVID-19 kan PCR swab. Ya. Itu loh. Makanya kayak si rapid antigen ini kayak semacam penyaringan bahwa dia sedang tidak kena virus flu maupun COVID gitu. Yang kita harapkan bisa tersaring dengan si rapid antigen ini gitu. Jadi cara untuk keamanannya seperti itu, dan tadi 5M kalau memang bisa tadi masker, jaga jarak, menghindari kerumunan ya, mencuci tangan tadi yang rajin, mobilitasnya benar-benar dibatasi. Kalau memang tidak penting sekali ya jangan terbang gitu, jangan bepergian. Di rumah saja, itu tadi yang penting sekali ya, untuk tetap di rumah saja. Kalau ada perlu apa-apa online saja, pesan online, dan ketika menerima dari driver atau pembawa paketnya pun kita pakai masker, jaga jarak. Itu penting sekali. Iya sih dok. Jadi sekarang ini di pesawat itu mulai penuh nih dok. Sudah sebenarnya kebijakan terakhir itu kalau saya nggak salah dari pemerintah sudah tidak membatasi kapasitas penumpang lagi. Jadi itu diserahkan ke masing-masing maskapai. Memang ke beberapa maskapai tetap meskipun tidak diwajibkan tetap melakukan pembatasan. Gitu. Nah, sedangkan di antigen rapid test antigen juga kan keakurasinya tidak 100% juga. Terus pesawat kan buat 5M ya jaga jaraknya juga agak susah lah gitu, meskipun dibatasin. Bagasi sentral ya, tetap walaupun ada filter risiko ya. Ya itu susah ya kita. Meter sih sirkulasinya. Gitu, bisa mungkin secepat mungkin vaksin deh semuanya kita. Iya. Susah sekali membatasi masyarakat untuk membatasi mobilisasi ya. Iya. Nah mungkin pertanyaan lanjutannya dok, melanjutkan. Ada tanggapan nggak dok? Jadi ada wacana untuk travel passport terkait dengan yang sudah divaksin gitu dok. Soal tanggapannya gimana dok? Pernah dengar nggak dok? Ada, pernah. Dan memang nanti akan tercatat ya tadi punya kayak kartu yang sudah divaksin itu akan untuk syarat ya kalau mau terbang misalnya gitu ya. Iya. Bagus juga sih, teman. Ya itu tadi beberapa negara kan sebenarnya menerapkan ini ya, sudah bahwa kalau mau ke negara dia harus sudah vaksin, misalnya seperti itu. Dan kita juga di Indonesia sih belum ditentukan, kita tunggu aturan berikutnya. Cuman memang ya ini sih bagaimana kita menggerakkan supaya 182 juta masyarakat Indonesia divaksin gitu. Tenaga kesehatan juga agak susah nih, masih 250.000 gitu dari 1,3 yang diharapkan. Ya bahkan ya meskipun Pak Jokowi sudah menginstruksikan agar dipercepat untuk masyarakat di pertengahan Februari, bahkan sampai sekarang ya untuk rekan-rekan sejawat aja masih ada yang belum dapat vaksin juga. Terus kalau terkait dengan yang travel passport itu sih tergantung masing-masing negaranya juga, memang balik lagi ke regulasinya dok ya. Di EHC juga itu sudah dimasukkan status vaksinasi belum ya dok ya? Saya belum ngecek yang terbaru. EHC itu kalau bepergian. Di aplikasinya sih sudah ada dokter Tessa. Status vaksinasinya. Itu tadi kalau travel passport sih saya pernah ikut
webinarnya IATA, Dok. IATA itu internasional asosiasi maskapai internasional lah, gitu. Jadi dia memang ada wacana untuk travel passport ini, meskipun kalau dari WHO, ya kan namanya WHO untuk masyarakat seluruh dunia ya, dia mikirin kan ada yang third country juga, ada yang negara-negara yang belum dapat vaksin lah. Kayak di ASEAN aja kita termasuk yang awal kan. Kayak seperti negara tetangga di Thailand, Filipina itu belum. Dia baru rencana mulai itu kalau nggak salah minggu depan deh, 1 atau 2 minggu lagi baru mulai mereka. Jadi kalau dari WHO sih dia tidak menyarankan untuk travel passport ini. Nanti takutnya akan ada kecemburuan lah dari untuk negara-negara yang telat vaksinasinya. Gitu sih, Dok. Sekedar sharing juga. Ya, kalau memang mau menghindari, itu tadi sih kembali ke diri masing-masing ya. Kalau dari regulasi pemerintah agak sulit sepertinya, seperti ketika pertimbangan kemarin mau memutuskan lockdown, ya kan? Benar-benar tidak ada penerbangan, nah itu ekonomi bagaimana, sosial bagaimana, itu banyak banget pertimbangan dari pemerintah ya. Makanya kalau untuk kita bisa dari masyarakat sendiri mempertimbangkan tadi risk benefit, penting nggak banget ke luar negeri atau ke perjalanan baik entah wisata, entah bisnis, entah apa ya yang masih bisa online kita usahakan online gitu. Begitu saran saya, terima kasih. Terima kasih. Maaf jika kurang berkenan, mungkin ada yang memang harus bepergian. Jaga diri benar-benar 5M-nya dan segeralah divaksin, itu pesan saya. Kalau memenuhi syarat ya, asalkan layak ya, tidak ada komorbid ataupun kontraindikasi lainnya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sebentar saya lihat, sepertinya sih sudah. Waktunya juga sudah lewat nih, Dok. Sudah lewat. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Eli selaku narasumber. Kemudian demikian acara diskusi pada webinar kali ini, yaitu kupas tuntas vaksinasi COVID-19. Selanjutnya sebelum ditutup sesi ini, saya akan coba menyimpulkan keseluruhan dari seminar kali ini. Jadi seperti sudah dipaparkan oleh Dr. Eli, tujuan dari imunisasi COVID-19 yaitu untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, kemudian juga untuk mencapai herd immunity, kemudian untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, dan menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Nah, untuk mencapai herd immunity ini, itu diharapkan dilakukan vaksinasi terhadap 70% penduduk Indonesia. Tapi jangan lupa juga, meskipun sudah divaksinasi, tetap harus kita lakukan 5M, itu memakai masker, mencuci tangan, atau mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, tetap menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kemudian juga tetap penting untuk menjaga daya tahan tubuh, meskipun sudah divaksinasi, itu dengan kita memakan makanan yang bergizi, minum air putih secara cukup, rajin olahraga, minum vitamin D3, dan yang tidak kalah penting yaitu kita mengelola stres dengan baik, karena ini sudah cukup lama, sudah hampir setahun kita mengalami pandemi COVID kali ini. Terus itu kesimpulannya yang dapat saya simpulkan. Baiklah hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah puji Tuhan rangkaian sesi webinar kali ini sudah terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada narasumber kita pada hari ini, Dr. Eli Arsita, spesialis penyakit dalam, yang telah memberikan banyak informasi pada kita semua. Semoga pastinya bermanfaat, Dok, buat teman-teman. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak pada audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Dan akhirnya saya Tessa Priesta pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kita bertemu lagi dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap sehat semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih.